Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian, uh, saya di sini akan menjelaskan beberapa poin yang saya bisa tangkap dari ceramah yang Ustaz Fatani kirimkan kepada kami di grup WhatsApp. Pada ceramah tersebut, durasi yang ada pada ceramah tersebut yaitu 44 hingga 45 menit. Nah, pada ceramah tersebut secara umum yaitu membicarakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada ceramah tersebut itu membawa ayat yang bermakna apabila nama Allah disebut maka hati mereka menjadi bergetar. Nah, pada awal-awal ceramah tersebut disebutkan bahwasanya bagaimana cara kita agar bisa lebih berta'alluq hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diberikan oleh sang penyeramah beberapa cara. Yang pertama yaitu kita hendaknya lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita harus lebih mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kita itu harus lebih kita harus lebih mengenal bagaimana para salaf yang dimana mereka adalah generasi terbaik umat ini dalam mengenal dan mengenal Allah dan Rasulnya lalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya, yang dimana ia adalah zat yang maha agung, yang paling agung, yang tidak mungkin ada yang setara dengannya. Lalu bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu dengan Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat yang Allah turunkan, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salah satu tujuannya yaitu selain mengislahkan manusia, tujuan lainnya ialah agar manusia mengetahui siapa dan bagaimana kriteria Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat yang sangat luas, bukan hanya kepada orang muslim, akan tetapi juga kepada orang kafir. Yang dimana rahmatnya itu tidak terhingga sampai-sampai orang kafir sendiri tidak mengakui bahwasanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sebagai orang mukmin hendaknya harus mengetahui bahwasanya semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tiada ada yang lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala daripada Allah itu sendiri. Lalu bagaimana cara kita dengan Al-Qur'an ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Salah satu cara yang paling penting adalah mentadabburinya. Mentadabburi Al-Quran tidak cukup hanya dengan Al-Quran saja, dengan membaca terjemahannya saja, akan tetapi membutuhkan alat atau penunjang yang lainnya seperti perkataan Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke bagian yang kedua yaitu ma'rifatun Nabi. Ma'rifatun Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke muka bumi untuk menegakkan kalimat tauhid, yang dimana tugas ini telah disampaikan oleh para Rasul sebelumnya. Akan tetapi perbedaannya daripada Nabi sebelumnya dan Rasul sebelumnya yaitu Nabi Muhammad risalahnya ini untuk seluruh alam, sedangkan umat-umat terdahulu risalahnya ini hanya umat-umat tertentu dan wilayah dan waktu tertentu sahaja. Dari ayat Al-Quran kita juga bisa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi ini sebagai tanda bahwasanya kebesaran Allah.
juga adanya matahari, bulan, dan bintang. Ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan langit dan bumi itu sebanyak 6 hari. 2 hari diantaranya untuk bumi, 2 hari untuk langit, 2 hari untuk langit. Ya, ini maksudnya dukhon itu. Dukhon itu diciptakan, yaitu bagian langit itu 2 hari, dan juga 2 hari ini untuk penyempurnaan, akmala. Lalu hal ini disebutkan kisah penciptaan langit dan bumi ini dalam surah Fussilat, yang di awal-awal itu beberapa ayat setelah Alif Lam Mim, terus saya tidak tahu ayat, saya lupa ayatnya, akan tetapi disebutkan dalam surah Fussilat. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari penciptaan langit dan bumi? Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari penciptaan langit dan bumi ialah bahwasanya kita itu hendaknya selalu bersabar dalam melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dengan kesabaran tersebut kita berusaha untuk berbuat semaksimal mungkin agar hasil yang kita perjuangkan itu menjadi baik atau menjadi seperti yang kita harapkan. Seperti penciptaan langit dan bumi itu tidak dibuat langsung kun fayakun, akan tetapi dibuat secara bertahap dan bertahap. Agar apa? Agar orang-orang mempelajari bahwasanya ini bukan alam, ini bukan kebetulan loh. Bahwasanya alam ini mempunyai proses yang sangat panjang, yang sangat seperti ini, yang rinci diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia dapat bersyukur, dapat mentadaburi bahwasanya sangat agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam buktinya, yaitu penciptaan langit dan bumi. Lalu pada ayat tersebut, summastawa ila sama faqala laha, terus saya lupa ayatnya. Istawa di sana mempunyai beberapa makna. Yang pertama, istawa kalau dimutaaddikan kepada ila bermakna insiraf ila syai', yaitu thumma stawa ila samai wa hiya dukhan. Yang kedua, istawa apabila ia bermutaaddi kepada bermutaaddi kepada ala, bermakna alu, bermakna ulu, yaitu salah satu ayatnya tadi yang disebutkan dalam ceramah itu bermakna al-ulu. Perlu diketahui, tidak perlu saja. Nah, jadi dalam ceramah tersebut mengandung banyak hal yang bisa kita tangkap, akan tetapi saya hanya bisa merangkumnya beberapa menit dan tidak bisa merangkum semuanya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.